Halo pejuang asmara. Di sini ada gue Bule Lendir dan Dwi Bas KDRT. nah, Lu ganteng amat le malam ini le. nah itu yang pengen gue kasih tahu sama lu, Boy. Pakai susuk lu ya. Lu pengen tahu kenapa gue Apa ganteng? tuh? Coba dong share. Gue mau kasih tahu nih sama lu semua. Walaupun ini video pertama gue, tapi gue udah di-endorse nih, Bo. Gila lu. Nih, kemeja ini Oke. gua dapat dari Musang Mantai. Lu Buset. harus cek Instagramnya Musang Mantai. Itu di daerah mana brandnya? Brand lokal asal Kabupaten Tangerang, Citra Raya. Lu bisa keren kayak Keren gue banget gini. ya. Berarti Iya, ke pantai tuh cocok pakai ini ya. ke pantai. Tapi lu bisa nggak ke pantai doang kan? Lu bisa ke kafe, Kafe. lu bisa ke Warpat? puncak, warpat. Warpet cuy. Ya kan? Kalau misalkan lu pengen ganteng kayak Uh-huh. gue dengan barang yang bagus nih, kemeja bagus, Adem ya? rapih, adem, nyaman, dan harganya juga nggak mahal, lu nanti bisa cek di Musang Mantai. Gokil. Gua kasih Instagramnya di deskripsi bawah nanti ya. Panjang kan endorse-nya? Panjang Panjang dong, cuy. gila. Udah ganteng ya. Tapi gue lihat kemeja lu boleh juga. Oh iya lah, gue juga nggak mau kalah anjir. Dapat dari mana nih? Wih, kemejanya? gue juga di endorse cuy. sama Ruangganti.co. bukan Ruang Birahi. Bukan, itu nanti bisnis kita aja cuy. Jadi gue juga di endorse nih sama toko thrift shop. Thrift shop, betul. Iya. By the way emang lagi hike juga sekarang. Lagi high. Bang, thrift shop apa? Oh, thrift shop itu jadi gue jual, nggak gue. Jadi gue di endorse itu sama Ruang Ganti jual barang-barang second. Barang-barang Tapi second. original cuy. Original, benar. Daripada lu make Magelangan, Saprim yang KW, mending lu beli second tapi ori. Lu bisa beli kemeja ini atau barang yang lain di Instagramnya Ruang Ganti cuy. Nah, ruangganti.co. Ruangganti.co. Pokoknya nanti akun Instagramnya gua kasih linknya di deskripsi ya. Sorry kalau misalkan dari tadi banyak banget kayak suara bising-bising karena Nggak, gua emang kita itu- di mana sih? Kita ini lagi di Tuntun Kopi. Di mana tuh? Tuntun Kopi itu di Citra Raya juga. gila. Iya, di Sedap. Kabupaten Tangerang. Kabupaten. pokoknya. Di sini tempatnya enak, lu bisa buat nongkrong, lu bisa buat meeting, lu bisa buat pacaran juga. Karena tempatnya juga yang nggak terlalu rame-rame banget lah. Nyantuy lah ya. Nyantai. Jadi lu tenang banget Nyantuy. sih kalau di sini menurut gue ya. Sama sih kayak namanya. Nyantuy tuntun. Tuntun nyantuy. Iya, nggak nyambung, gue kira N belakangnya. Tuntun nyantuy kopi. Iya. Oke, sip. Jiwa gue masih BPJS. Budget pas-pasan jiwa sosialita gitu. Jadi kita bernapas pun di endorse. Bernapas pun di endorse. Sama Allah. Ya mah semakin di depan. Gue pengen jelasin nih, Bo. Apa Kenapa gua ngajakin lu ngobrol di sini Di mana? berdua? Dituntun. Sama gue Sebut dituntun. lagi cuy biar di endorse lagi. Dituntun. Dituntun nih. Gua pengen punya suatu wadah atau tempat buat kalian atau siapapun itu yang punya masalah, entah itu Cinta, kreditan. masalah uang, Oh, boleh, Boleh. pertemanan, Pertemanan, keluarga. keluarga. Jadi kalian bisa sharing di sini, benar nggak? Bener, jadi lu nggak perlu ngerasa sendiri, nggak Ah, perlu betul. takut, nggak Betul perlu banget. gegana cuy. Tahu nggak lu gegana? Apa tuh gegana? Gelisah, galau, merana. Aduh. Gak perlu insecure ya? Nggak perlu Nggak perlu insecure, insecure. cukup bersyukur ya kan. Jadi lu nggak usah takut nih, lu tinggal bagi aja pengalaman lu ke kita. Iya, benar. Bisa lewat Instagram yang nanti kita tulis di deskripsi. Gitu. Terus? Jadi selain ada lu sharing ke kita bikin fun game juga cuy. Ada fun game, ada Q&A, tapi yang paling gokil tuh fun game. Iya, jadi lu cukup menjawab dari pertanyaan kita. Jadi kita nanti share Q&A. Iya, kalian. jadi ada semacam giveaway lah. Ya, tapi jadi ada unik cuy. feedbacknya. Hadiahnya tuh ngamar cuy. Ngamar. Ngamar plus minuman. Jadi kita bakalan sediain satu kamar plus minuman buat satu orang yang beruntung. Wow, ladang endorse nih buat Iya. minuman. Jadi bagi kalian bos-bos hotel minuman bisa endorse kita. Jadi channel kita ini wadah dari semua permasalahan dan juga wadah untuk menyatukan. Karena Ya. kita ngasih kamar ah. Benar. Ngapain lu di kamar? Ya ngobrol intimate, nyari solusi atau melakukan eksplorasi gaya, selebrasi, bebas. Jadi masalah cinta boleh, masalah keuangan boleh, masalah keluarga, pertemanan apapun itu nanti kita sharing di sini bareng-bareng. Gue nih lagi pengen ngebahas sesuatu yang menurut gue menarik, Apa sih? yaitu hubungan yang toksik. Oh pantesan gua agak ketarik dikit cuy. Benar nggak? Iya, ini
Ya, terus. Yang toksik ya kan, hubungan yang toksik. Nah, sekarang gue tanya, pandangan lu tuh menurut lu hubungan yang toksik itu seperti apa? Sebelumnya gue belum tahu nih toksik kayak gimana. Coba lu bisa jelasin dikit nggak ke gue? Hubungan yang toksik itu, pendapat gue, ketika gue menjalani hubungan dengan seseorang, Oke. gue nggak bisa jadi diri gue sendiri. Gue selalu berpura-pura untuk jadi orang lain. Dan yang paling parah lagi itu kadang terjadi tindak kekerasan. Parah sih. Ya, gue tanya sama lu, pernah nggak nih lu ngeliat ada terjadi kekerasan dengan mata kepala lu sendiri? Pacaran. Pacaran. Oke. Pacaran yang sampai kayak si cowoknya mukul si cewek. Karena kan kebanyakan itu pasti cewek ya yang mengalami hubungan yang toksik. Karena mungkin kenal atau dia dapet cowoknya itu kasar atau cowoknya itu ringan tangan, dia emosional, nggak bisa ngontrol emosi. Tapi gue ringan tangan lu, Le, BTW. Apa tuh? Ya karena gue suka main tangan, gini nyubit. Ini yang nyubit Gini, gue markir juga cuy. Tapi sejari. Sejari. Iya. Oh, gue ngerti sih. Gimana? Jadi gue pernah ngeliat cuy. Ini pakai 4 mata gue. Jadi gue lagi nongkrong. Ada temen gue nih, ya kan, pemuda dan pemudi. Mereka ngobrol semakin dalam, semakin dekat juga. Terjadilah pertikaian. Baku hantam. Iya, tawuran cuy, pukul-pukulan. Itu yang menurut gua nggak benar, Bo. Sampai berdarah cuy. Gila lu. Di tempat umum atau? Di tempat umum. Itu lebih parah sih kalau menurut gua. Kalau sudah terjadi kekerasan di tempat umum itu menurut gua udah nggak bener banget. Menurut gua toksik banget itu. Gimana, Le? Jadi menurut gua gini, Bo. Ketika gue sayang sama seseorang atau seseorang wanita, harusnya kita sebagai laki-laki itu bisa memperlakukan wanitanya dengan baik, lembut. Betul. Gak boleh ada kekerasan. Dijaga nggak? Dijaga, pasti harus dijaga banget. Sebenarnya gini, lu ngebentak aja itu menurut gua udah nggak baik, Nggak baik ya. ya kan? Apalagi kalau misalkan lu sampai mukul. Karena ketika lu nggak bisa mengontrol diri lu sendiri dari segi emosi, gimana lu mau mengontrol wanita lu? Betul. Bener nggak? Karena kita kan sebagai pria nih, Nah, pria yang mengajari wanita hal-hal baik, bukan malah serius lu baik? baik. Baik. Kita sebagai laki-laki Mengayomi itu ya? harus Mengayomi. mengayomi, melayani, Menjaga nggak? menjaga juga Dari cowok lain? Dari cowok lain. Dipakai boleh? Boleh. Dipakai apanya nih? Dipakai tata keramanya. Ya, benar. Sopan santun gitu. Nah, gue tanya nih, Bo, sama Apa lu. tuh? Kalau menurut lu Uh-uh. sebagai seorang pria, Pria. ya kan? Pria. Harusnya gimana nih kalau misalkan lu ngelihat temen lu sendiri, dia cowok nih, temen lu cowok, punya cewek, tapi temen lu nih toksik ke ceweknya. Pukul-pukulan. Ya, sampai dia ringan tangan. Karena kalau misalkan cuman kayak by the way gini, toksik itu banyak ya, Bo. Gak cuman banyak. kekerasan. Apa aja tuh? Yang seperti gue bilang tadi, Oke. dia posesif, Posesif. nggak membiarkan lu berkembang. Berarti gua segini-gini aja. Iya, lu gini-gini aja. Lu ketemu misalkan contoh lu ada bisnis, lu ketemu klien, tapi ternyata klien lu itu cewek. Oke. Itu nggak boleh, gitu kan. Itu menurut gua toksik juga, karena lu nggak bisa berkembang dan lu nggak bisa jadi diri lu sendiri. Berarti pacaran tuh atau memulai hubungan tuh harus profesional juga ya? Intinya adalah ketika lu sayang sama orang, seharusnya apapun yang dia lakukan, kalau misalkan memang itu adalah positif, lu harus support dong. Bener Support, nggak? bener Gua sih, tanya. bener. Gak boleh membatasi orang, karena Membatasi. ketika lu berkembang, untuk cewek lu juga kan. Betul. Ya itulah yang sayang. Sekarang gini, kalau misalkan menurut lu, kalau alasan si cewek itu sayang terus jadi posesif sama lu, atau kebalikannya, itu gimana? Menurut gua, pertama gua nggak seperti itu, jadi gua nggak tahu ya. Ini pandangan gua aja. Menurut gua itu nggak worth it, cuy. Karena harusnya ya peran pasangan kita harusnya setara sama orang tua si pasangan tersebut. Jangan lewat dari orang tuanya. Ya, orang tuanya aja fine aja. Kenapa lu baru pacaran? Lu ngelarang? tapi udah banyak aturan. Bener nggak? Betul? Bener. Jadi harusnya nih, ketika memang masih positif ranahnya, lu Oke. positif garis 2 gitu. Pusing ntar. Iya, kalau jangan. positif. Maksud gue ketika memang hal yang dilakukannya positif, lu dukung. Yang penting ada saling percaya. Iya benar. Intinya adalah ketika memang lu sayang sama pasangan lu pengen ngejalanin hubungan yang baik, yang benar, yang ke arah yang positif, sama-sama pengen maju, itu lu harus percaya. Ketika lu sayang tapi lu nggak percaya,
ya buat apa lo ngejalanin hubungan, bener nggak? Bener. Apalagi sampai timbul tindak kekerasan. Tindak kekerasan. Karena menurut gue yang paling fatal itu yang nggak bisa ditoleransi. Berarti kita harus waspada. Waspadalah, karena Waspada. kejahatan itu bukan karena ada niat, boy, tapi karena ada kesempatan. Betul? Betul. Kalau misalkan alasan orang itu toksik karena bucin, Karena apa? Sayang gitu. ya Kehilangan. sayang karena takut kehilangan, atau orang banyak bilang di zaman sekarang tuh bucin, budak cinta. Bucin. Enggak, menurut gua enggak seperti itu. Nggak masuk akal ya? Karena ketika lu sayang sama orang, dari logika sampai di hati itu lu harus balance, Bo. Harus seimbang. Nggak boleh berat sebelah. Tapi kan kadang ada istilah cinta membutakan. Ketika Cinta- memang lu udah cinta, otak lu tuh mati gitu. Nah, berarti lu nggak bisa mengontrol diri lu sendiri. Lu terlalu terbawa suasana, bener nggak? Ya kan? Bener sih. Harusnya kalau misalkan itu seimbang, lu bisa ngebedain mana nih yang bener, mana yang enggak. Contoh gini, lu disakitin sama orang ya kan? Terus lu memaafkan dia Maafin. atas dasar cinta. Tak. Padahal lu tahu dia itu nggak baik buat lu. Ngapain lu pertahanin? Jadi lepaskanlah yang pantas dilepaskan. Ya, pertahankan yang membuat lu bahagia dan tinggalkan yang membuat lu sedih. Bener nggak? Bener, tapi gue nemu quotes yang keren sih. Apa tuh? Dari abang gue sih kebenaran. Jadi quotesnya tuh taktuk. Nasi goreng lewat, boy. Goreng, nasi, Goreng. ronang. Jadi gini Le, tuh gitu. Taktuk-taktuk. Jadi gini, ada quotes nih keren nih. Hmm. Kalau memang kalau Halo, memang kontol. Abang lanjut aja. jadi gini, ada quotes yang menurut gue tuh keren dan dewasa gitu. Kalau memang cinta harusnya satu arah. Iya benar. Ketika memang udah nggak satu arah, ya udah relain, lepasin. Iya benar. Kalau Benar banget. memang benar banget. menurut gue bentuk dari cinta adalah memberi. Ketika memang memberi adalah bentuk dari cinta, ya beri. Apa nih? Money. Lendir. Enggak, maksud gue berilah tanpa harus pamrih, dan ketika memang melepaskan adalah bentuk dari cinta juga, ya lu harus lepaskan karena cinta nggak bisa memaksakan. Bener. By the way, sorry nih ya buat kalian yang nonton video ini kalau misalkan memang agak bising, karena memang tempatnya kita tag di cafe di pinggir jalan juga, jadi banyak orang-orang diri lah. Pokoknya mohon dimaklumin aja ya. Berarti kita jadi manusia yang terlalu bucin ya. Betul. Ya, jadi kita tuh manusia jangan terlalu bucin. Boleh sayang, tapi lu jangan bego. Lu harus tetap pakai otak lu. Betul. Jadi lu bisa ngebedain mana yang bener mana yang enggak. Bener nggak? Betul. Kalau misalkan lu cuma ngikutin kata hati, oke gue tahu. Kadang saking sayangnya nih kita sama orang. Sebenarnya sih alasannya memang karena takut kehilangan ya kan. Tapi kan kehilangan tuh pasti cuy. Kehilangan itu memang pasti akan terjadi. Dunia kan fana. Ketika lu nggak bisa berpikir menggunakan otak lu pasti akan seperti itu. Tapi ketika hati lu dan otak lu balance, lu nggak akan berpikir seperti itu. Terlalu bodoh ketika lu masih muda, lu bisa berkarya, skill dan potensi lu banyak, tapi lu menghabiskan separuh hidup lu hanya untuk cinta. Mereka bukan manusia cuy sebenarnya. Lu mau tau nggak? Apa tuh? Mereka pohon pisang. Karena mereka cuma punya jantung Dan- tanpa punya hati. Tapi sebelum gua ngasih perspektif gua mau nanya lagi sama lu Le. Gimana tuh? Banyak nih dari teman-teman kita mungkin posesif atau toksik dibilangnya. Mereka mempertahankan karena satu alasan. Apa tuh alasannya? Mungkin satu alasannya ini karena sudah terlanjur lama. Menurut lu Terlanjur gimana? lama. Kalau menurut gue gini, balik lagi, intinya cuma satu. Pertahankan yang membuat lu bahagia, tinggalkan yang membuat lu sedih. Yang sudah berlalu biarlah berlalu. Karena apa? Lu mau nangis darah pun gak akan pernah bisa balik lagi kalau udah terjadi. Betul. Intinya adalah lakukan yang terbaik yang lu bisa, bener nggak? Kalau memang lu nggak bisa membuat dia bahagia, setidaknya lu jangan sampai ngebuat dia kecewa. Betul. Kalau menurut pendapat gue gini, oke gue ngejalanin hubungan yang lama, misalkan bertahun-tahun gitu. Satu kan. abad. Satu abad boleh mungkin. Yang penting ketika memang dia nggak baik buat gue, terus gue memutuskan untuk meninggalkan dia, setidaknya selama perjalanan hubungan gue itu gue sudah mengajarkan hal-hal yang baik. Oke, kita jadi guru sebenarnya. Ya enggak, sebenarnya karena kita seorang pria harusnya membawa wanita itu ke arah yang positif. Mengimami. Bener nggak? Kalau Imami. tapi jangan positif garis 2, pusing. Gimana? Bener nggak pendapat? Bener banget, gue mah setuju. Pokoknya Bener mah, nggak? yang penting gak endorse saya, Ing mah.
Jangan lupa buat kalian yang mau endorse apapun itu produknya, Mau kondom, mau tisu sulap. boleh ya lah. kan? Obat kuat, peninggi, langsing. Nggak boleh obat kuat. Ketika lu menjadi sesuatu pribadi yang baik, lu akan mendapatkan sesuatu yang baik juga. Sebab akibat ya. Iya, tapi jangan lupa, ketika lu mendapatkan sesuatu yang buruk, lu berkaca dulu nih sama diri lu. Oke. Sebelum-sebelumnya lu melakukan hal buruk atau enggak? Oke. Mungkin itu sebab akibat dari kita dulu pernah ngecewain orang, atau kita pernah nyakitin orang dan dia nggak terima, karena memang menurut gua karma itu ada. Karma is Tapi real. ya gue sering nyakitin nih. Tapi mereka nagih cuy. Lu fuckboy ya? Soft boy. Gue left boy. Gue anduk. Ya gitu. Ya, Jadi apa ya? Banyak yang Gimana menurut lo? menurut gue sih ya terlepas dari lama atau enggak, buat gue quantity it doesn't make a quality karena Apa tuh? Gimana? karena lama belum Gak usah sosokan Inggris dah lu. bro, gue lama di Aussie. Oh iya, Sama apa tuh artinya yang sama lu tadi kasih kangguru. tahu? Kalau ausin mah. Apa tuh yang tadi lu bilang artinya? Jadi gini cuy, maksud gue Heeh. lama itu belum tentu jadi patokan dari sebuah kualitas. Betul. Karena buat gue kualitas itu bisa diciptain, bisa dibangun. benar. Kadang nggak perlu lama, kadang lama, tergantung yang menciptakannya gitu. Dan buat gue, ketika memang harus dilepasin ya lepasin aja. Iya. Cinta itu nggak bisa dipaksakan. Ketika memang dia bahagia sama yang lain, ya ketika lu lepaskan, itu lu tetap mencintai dia. Iya benar, makanya kan seperti yang gue bilang tadi kan, intinya adalah pertahankan yang membuat lu bahagia dan tinggalkan yang membuat lu sedih. Satu lagi Le. Apa tuh? Satu lagi. Nah, kebanyakan kan kalau kita ngomongin toksik nih, korbannya tuh dominan cewek katanya. Ya kan? Katanya cewek. Kita kan Katanya. pria nih. Kita pria nih. Menurut lu apakah selalu cewek? Jadi sebelum kita lanjut lagi nih Le. Udah bacot anjing. Iya. Maafin dulunya, maafin. Set kru. Oh ya, silakan artis. Gimana? Ya, jadi sebelum kita lanjut lagi nih makin dalam. Makin dalam cuy. Makin dalam makin enak boy. Jadi Gede aja punya lu. gede bukan jaminan kualitas Yang bro. penting Lu lahir tuh sebagai ASEAN anjing. Kita nggak bisa ASEAN, request. boy. Iya, kita ASEAN, nggak boy. bisa request kayak BBC. yang penting durasi, bener nggak? Durasi nggak Oh, juga sih. Enggak. Permainan pola permainan cuy. Service. Foreplay. Foreplay dulu ya. Pelayanan. kan? Pelayanan dulu. Pelayanan nomor Ngobrol satu. dulu. Gitu. Jadi sebelum kita makin dalam nih. Jadi sebenarnya gue pengen nanya sih Le sama lu. Apa tuh nanya? Sebenarnya lu ada pengalaman pribadi juga nggak sih Soal? seputar yang kita obrolin? Hubungan yang toksik. Ini fiktif, ini gimmick atau memang Realita. realita gitu. Oke. Dia kan cewek nih. Ini Cewek. kalau ada nggak? Iya, biasanya tuh kita kaum pria tuh selalu disalahkan. Iya. Kita atas sebagai pelaku. Iya. Atas tindak kekerasan terhadap wanita. Padahal nih cuy, kita juga manusia. Iya benar. Kita juga punya hati, Bisa jadi korban. bisa jadi korban gitu. Coba lu pernah nggak sih Le? Kalau lu tanya ke gua, pengalaman pribadi gua, jujur gua sama lu, gua pernah. Jujur sama gua apa? Gua pernah menjadi, gua nggak mau nyebut diri gua korban ya. Korban. Tapi gua pernah menjalani hubungan yang menurut gua itu toksik. Kalau dia nih, your ex watching this, watching. Anjing mania mantap. Kalau dia nonton ini, dengerin ini, gimana? Gini, di sini tujuan kita ingin berbagi supaya Berbagi duit, bro. berbagi. Tujuan kita berbagi supaya orang itu tahu ketika lu sedang berada di situasi seperti itu atau lu sedang di posisi seperti itu, apa yang harus lu lakuin. Jadi ada antisipasi, ada Ya. tindak lanjutnya. Ya, benar. Jadi gue lanjut ya cerita Boleh. pengalaman pribadi gue. Gue pernah punya hubungan yang seperti itu. Mungkin nggak cuma sekali 2 kali. Sering ya? Nggak terlalu sering. sih. Nagih, fetis dia disakitin. Ini lu jadi korban lu. Le. Ya di sini gue jadi korban. Korban. Sebenarnya gini, intinya jawabannya cuma satu sih. Laki-laki itu lu harus tegas pertama. Tegas dan tegang. Tegas, tegang. Tegas, lu Lanjut. harus tegas. Lu harus punya pendirian dan Oke. lu jangan pernah merasa nggak enakan sama siapapun. Ketika itu nggak bener, ya lu harus lawan. Cut.
Ya, lo harus cut. Oke. Kalau misalkan memang lu nggak bisa, Saya terus, Pak. lu nggak bisa lawan, kayak lu nggak bisa berontak dengan kata-kata, ya lu harus ambil keputusan mau lu lanjut atau lu cut. Oke. Jangan terlalu kayak lu membiarkan hubungannya itu berlarut-larut. Gue pernah jadi korban. Bener, ini gue masalah pribadi ya. Masalah maksudnya pribadi. Pengalaman pribadi juga. Lumayan lama hubungan lu. Hubungan gue lumayan lama, sekitar Sehari? 2 tahun lebih. Oh, 2 tahun. 2 tahun lebih. Terus gini loh, pertama yang gue rasakan itu kekerasan. Enak dulu kali. Ya, enak Nah, banget, ada enaknya. enak. Terus. Kekerasan, Aha. terus juga ada yang namanya posesif. Oke. Gue dikekang, Kang, gue nggak bisa jadi diri sendiri. dipasung nggak? Enggak, gue dirantai. Oke. Jadi gue nggak bisa jadi diri gue sendiri, Bo, di hubungan itu. Kenapa? Gue selalu berpura-pura jadi orang lain. Ketika gue sama dia, itu gue coba untuk fine aja. Oke. Tapi padahal di satu sisi Ngebatin. Iya, ngebatin. Intinya gitu. Kayak kasar kata, lebih baik lu dilukain daripada Melukai. dilukain fisik. Oke. Lebih baik lu Oke, dilukain sip, fisik sip. daripada batin. Tapi sebenarnya lebih baik jangan juga. Gitu loh. Betul. Gue pernah punya hubungan dengan seseorang yang dia ringan tangan. Oke. Jadi ketika misalkan Cewek nih, Le. cewek, gue pernah punya hubungan sama cewek, dia ringan tangan, dia juga bukan tipikal orang yang bisa mengontrol emosinya. Labil Dan dong. iya, dan yang paling parah ketika ada crash atau ada suatu masalah, Oke. dia bisa sampai melukai dirinya sendiri. Tapi dia nggak make yang aneh-aneh kan? Enggak, yang gue tahu dia nggak make. Yang Nggak gue make. tahu dia normal. Normal. Iya, memang. Jauhi narkoba. Memang masalahnya cuman kayak menurut gue itu dia nggak bisa ngontrol dirinya sendiri. Belum dewasa. belum mungkin. dewasa. Oke. Jadi dia nggak bisa ngontrol ketika dia emosi, ketika dia kecewa. Sange. Nggak sange. Oke, terus. Jadi dia sering melukai dirinya sendiri ketika terjadi crash atau keributan. Contoh kayak debat, ribut Itu di depan lu, Le. di depan gua. Asli. Dan yang paling parah itu terjadi dimanapun, di tempat umum pun seperti itu. Berarti lu bawa P3K terus dong kalau pacaran. So far sih enggak. Enggak ya? Iya. Jadi itu sih yang gua rasain, Bo. Dan akhirnya keputusan yang gua ambil itu adalah mensudahi hubungan tersebut. Walaupun berat. Walaupun berat karena memang sudah terlalu lama ya, karena 2 tahun lebih lah. Sebenarnya kejadian itu tuh berlangsungnya itu selama 1 tahun Ke belakang. Jadi setelah berjalan 2 tahun lebih itu udah mulai agak berkurang. Karena dari guanya pun mencoba untuk memberi pengertian kayak, lu tuh ngapain sih kayak gitu? Tujuan lu tuh kayak gitu buat apa gitu? Lu nyakitin diri lu sendiri tuh nggak akan bikin masalah lu selesai, gitu loh. Jadi kalau misalnya ketika memang lu ada masalah ya lu tenangin dulu diri lu, nanti baru lu kontakin gua, kita ngobrol. Discuss, benar. Jadi jangan pernah mengambil keputusan ketika lu marah dan jangan pernah berjanji ketika lu senang. Tapi lu sering nggak? Kadang. Buat nyari bahan ya? Ya. Bahan cuy. Pokoknya gitu. Jadi dia ringan tangan, mukul, nampar. Berdarah pernah nggak sih, Le? Kalau sampai berdarah mungkin enggak ya, karena menurut gue gini, sekuat-kuatnya wanita masih kalah lah sama laki-laki atau pria. Ketemu cewek yang toksik, Oke. yang ringan tangan sama lu, kayak yang gue alamin, gue itu posisinya serba salah. Pertama nih, gue mukul dia, gue salah. Kalau misalkan dipukul itu sakit, berarti lu jangan mukul orang. Jangan nyubit kalau nggak mau dicubit. Iya, betul. Iya. Jadi gimana nih, Le, setelah lu belajar banyak dari hubungan lu yang toksik, lu dapet pembelajaran kayak gimana cara mengatasinya? Mungkin teman-teman kita perlu tahu juga. Nah, akhirnya keputusan yang gue memang endingnya hubungan gue berakhir, Oke. selesai. Tapi itu memang dengan cara baik-baik, Oke. ya kan? Solusinya, lu sebagai seorang laki-laki adalah lu harus tegas. Pertama, sebenarnya salahnya dari awal itu lu jadi laki-laki jangan terlalu ngikutin yang namanya gue bilang kata hati. Kemayu ya? Iya, kemayu. Jadi lu terlalu ngikutin perasaan lu sayang sama dia, lu ngejaga perasaan dia, lu nggak enakan sama dia. Itu menurut gua enak, cukup. Jangan terlalu berlebihan dan jangan terlalu ngikutin kata hati. Balik lagi seperti yang gue bilang tadi di awal.
otak sama hati itu lo harus sinkron, nggak boleh berat sebelah. Karena menurut gue nggak semua cewek seperti itu. Cuman awalnya gue kaget, maksud gue Nggak nyangka. ternyata cewek bisa juga seperti itu, Bo. Ya yang tadi kita omongin ternyata topeng, ada topengnya cuy. Ada topeng, benar ada Gitu. topeng. Terus Le, Jadi solusi yang gue ambil adalah gue nge-cut hubungan tersebut. Akhirnya gue mengakhiri hubungan tersebut. Sebenarnya gini, Bo, sebelum gue mengakhiri hubungan tersebut, pilihannya itu ada 2. apa tuh? Lu memutuskan untuk menikah dengan dia, Atau lu akhiri hubungan tersebut wow. dengan satu resiko. Ketika lu memutuskan untuk menikah, Oke. resiko yang akan lu terima Lu jadi istri? enggak. Dia yang kerja? Enggak gitu ya? Enggak. Jadi resiko yang akan lu terima itu kalau misalkan dia bisa berubah. Kalau dia nggak bisa berubah, Berubah. ya itu jadi tanggung jawab lu, dan lu akan harus mau nggak mau lu harus terima. Jadi menurut gue intinya memang seperti itu tuh karena dia sangat takut kehilangan, Oke. tidak bisa mengontrol dirinya sendiri, akhirnya imbasnya melakukan hal yang di luar nalar Ke orang lain. ke orang Kalau lain. misalkan gak lu nikahin, Akhirnya nggak gue nikahin, akhirnya nggak dinikahin cuy. akhirnya nggak gue nikahin, hubungan gue selesai, Oke. dan ternyata semua fine. Penyesalan pasti ada ya. Penyesalannya lebih ke dibilang sayang, hubungan yang udah dijalanin juga lama, pihak keluarga juga udah saling kenal, tapi kalau misalkan memang itu nggak baik untuk masa depan lu, kita masih bisa jadi teman. Bukan berarti ketika lu udahan, lu jadi musuh. Intinya sih satu sih Le, Apa tuh? dia nggak jodoh sama lu. Nah sekarang gue tanya, Apa? menurut lu, kesimpulan lu atau kayak pendapat lu, solusinya ketika lu menghadapi atau merasakan hubungan seperti yang gue rasakan itu seperti apa? Sebenarnya buat menjalankan suatu hubungan yang nggak toksik ada beberapa hal sih yang harus dilakuin. Pertama nih, lu harus saling kenal satu sama lain. Hah? Kedua, lu harus punya trust satu sama lain. Hah? Dan ketiga, lu harus kasih ruang buat satu sama lain. Jadi punya dunia sendiri juga Betul. ya? Keempat, lu harus kasih apresiasi satu sama lain. Ya betul. Ketika memang 4 hal itu lu lakuin, menurut gua nggak akan ada lagi yang namanya toxic. Dan itulah hubungan dewasa menurut gua. Oh berarti ada satu lagi Le. Apa tuh? Tadi kan 4. Heeh. Berarti ada satu lagi 5 nih. Introspeksi diri. Nah. Ketika memang salah, lu harus mengakui kesalahan lu dan Benar. lu belajar. Benar. Dan benar lu banget. harus ngingatin juga satu sama lain. Tumben lu bener. Iya, gue udah dewasa bro. Gitu. Tapi gue gagal nikah juga. Gitu. Buat episode berikutnya. Iya. Nanti nih episode berikutnya Berikutnya? mungkin gue yang cerita pengalaman gue. Gitu. Boleh Jadi, kasih tahu sedikit nggak? oke, mungkin ini juga sedikit toksik pada endingnya. Pada endingnya toksik juga. Iya. Awalnya baik-baik aja dan ternyata lu harus nonton video berikutnya cuy. Gue nanti jelasin sepenuhnya. Ini baru 1 bulan kemarin, jadi masih anget. Kalau ada yang mau cerita pun ditampung ya. Ditampung. Pokoknya gini ya, Bo. Buat kalian yang mau sharing, mau cerita tentang masalah apapun itu, kalian bisa nanti DM ke Instagram gua atau Kibo. Jadi jangan malu buat sharing, karena intinya ketika lu punya masalah, lu cuman butuh tempat untuk cerita. Tuh. Kita ini adalah ibaratkan kuping yang siap dengerin lu. Iya, Jangan benar. takut lu dibully, dijudge. Kalau memang lu nggak mau disebutin, Nama kita nggak lu- sebutin. Iya, kita nggak sebutin, tapi nanti kita tetap bakalan bahas masa Betul. lalu. Mungkin episode ini cukup sampai sini dulu. Ya. Nah, episode 2 lebih seru nih kayaknya. Nah, lebih seru pasti dong. Soalnya Pasti, masih anget, cuy. Pasti masih anget banget. Pegang nih. Buset dah. Masih anget cuy. Gua nggak Dada sudi pegang gue. dada lu. Gila. Lu bakal tahu ternyata cowok bisa nangis. Jadi jangan lupa kalau misalkan memang menurut lu video ini bermanfaat, lu bisa sharing ke orang-orang yang lain, Iya, di-share. di-share. Terus lu boleh like dan lu boleh komen, dan jangan lupa Subscribe. subscribe. Jangan lupa subscribe channel ini supaya kita makin semangat bikin kontennya, supaya kita juga Jadi kita makin- semangat untuk berbagi nih solusi karena kita dapat dari lu semua juga ceritanya. Ya benar-benar. Karena gini loh, di sini pun gue nggak mungkin bisa jalan sendiri. Gue Iya. tetap butuh kalian, bener nggak? Kita tetap Jadi butuh kalian. mari kita berdoa semakin banyak yang patah hati supaya konten kita banyak, endorsan kita banyak bro. Pokoknya gue cuma butuh orang-orang yang patah hati, butuh orang-orang yang banyak masalah. Karena tanpa kalian kita nggak bisa jadi apa-apa. Benar, Patah hati for life. benar.
Jadi jangan lupa share, komen, like, dan subscribe. Subscribe. Sekian dari gue Bule Lendir Dan gue Dwi Bas KDRT. pokoknya salam pejuang. Asmara. Benar. Thank you. Peace.